Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan coba mengaplikasikan metode analisis data namanya multidimensional scaling atau disingkat dengan MDS. Nah, jadi kita coba mengaplikasikan metode multidimensional scaling (MDS) untuk memetakan persaingan antara empat jenis kopi ya, empat kedai kopi, empat gerai kopi. Kopi Fury, kopi Starbucks, Max Coffee, dan kopi Kuningan. Nah, kita coba memetakan persaingan di antara empat gerai kopi ini. Kita akan melihat dari atribut harga, bergengsi, dan rasa. Oke, kita langsung lihat contoh kasusnya. Nah, andaikan seorang peneliti ingin memetakan tingkat persaingan antara kopi Fury, Starbucks, Max Coffee, dan kopi Kuningan berdasarkan atribut harga, bergengsi, dan rasa. Nah, untuk itu si peneliti telah mengumpulkan data dari 5 responden. Jadi respondennya ini ada 5. Ada Ugi, ada Budi, ada Tono, Egi, sama Agus. Nah, jadi kelima responden ini diminta penilaiannya dari 4 gerai kopi tersebut. Contoh pada tabel 11, 5 responden ini mencoba memberi penilaian untuk kopi Fury. Nah, coba nilai dari harganya gimana, dari bergengsinya gimana, dari rasanya gimana. Nah, jadi tabel 11 ini penilaian untuk gerai kopi Fury. Contoh ya, untuk harga, si Ugi memberi nilai 9, si Budi memberi nilai 10, si Tono memberi nilai 10, Egi memberi nilai 9, Agus memberi nilai 10. Untuk bergengsi, untuk variabel bergengsi, Ugi memberi nilai 3, Budi memberi nilai 2, Tono memberi nilai 3, sampai Agus memberi nilai 3. Untuk rasa, Ugi memberi nilai 8, Budi memberi nilai 9, sampai Agus memberi nilai 9. Nah, teman-teman, misalkan untuk skor penilaiannya itu dimulai dari 1 sampai 10, ya. Dari 1 sampai 10. Jadi, untuk atribut harga ya, untuk variabel harga, kalau dia dimulai dari 1 itu menyatakan harganya itu mahal ya, atau harganya tidak memuaskan. Kalau dia sampai dengan 10, berarti harganya memuaskan atau terjangkau. Nah, jadi kalau kita lihat pada variabel harga, rata-rata respondennya memberi nilai 9, 10, Tono 10, Egi 9, Agus 10. Rata-rata kalau kita lihat nilai-nilainya cukup tinggi di variabel harga. Artinya apa? Artinya 5 responden ini memberi penilaian harga itu sangat puas lah, atau terjangkau. Nah, itu dia. Gitu ya. Ini dia. Karena di sini kan dilihat Ugi memberi nilai 9, Budi memberi nilai 10, dan seterusnya. Nilainya nilai yang cukup tinggi mendekati 10, yang berarti Ugi dan Budi merasa sangat puas atau harganya terjangkau di gerai kopi Fury. Nah, kemudian coba lihat variabel atau atribut bergengsi. Ugi memberi nilai 3, Budi memberi nilai 2, sampai Agus memberi nilai 3. Nah, di sini skornya itu cenderung rendah. Jadi kalau dari variabel bergengsi, menurut mereka itu kalau minum kopi di gerai Fury itu tingkat gengsinya itu nggak terlalu tinggi. Ya, minum kopi di situ biasa-biasa aja. Nah, artinya ya tingkat kegengsiannya itu nggak terlalu tinggi. Karena skornya 3, 2, 3, 2, 3. Kan rendah dia. Jadi minum kopi di kedai kopi gerai Fury, ya biasa-biasa aja. Tingkat gengsinya ya nggak terlalu tinggi. Nah, kalau dari sisi rasa, jawabannya 8, 9, 8, 9. Cukup tinggi. Artinya 5 responden ini memberi penilaian rasa cukup enak. Nah, jadi nggak ada masalah di rasa.
rasanya itu enak ya, cukup memuaskan karena skornya 8,98, 9,9 mendekati 10. Nah, jadi kalau kita lihat untuk penilaian responden pada gerai Fury, jadi kalau dilihat dari gengsinya, tingkat bergengsinya itu biasa-biasa aja. Jadi minum kopi di kedai kopi Fury ya nggak terlalu bergengsi lah, karena kan jawabannya rendah ya 3,2. Nah, ini penilaian untuk gerai kopi Fury. Gimana penilaian untuk gerai kopi Starbucks? Nah, kalau di Starbucks, dari harga ternyata Ugi memberi nilai 3, Budi memberi nilai 2, rendah dia. Dari sisi harga. Artinya apa? Kalau dari sisi harga ini penilaiannya kurang puas. Mungkin karena di Starbucks harganya mahal. Makanya Ugi, Budi, Tono, Egi, Agus memberi nilai harganya 3, 2, 3, 3, 2, rendah dia. Jadi mungkin dari sisi harga menurut mereka mungkin mahal. Jadi makanya memberi nilai penilaiannya rendah. Tapi kalau dari bergengsi 10, 10, 9, 10, 10, tinggi dia. Jadi mereka merasa kalau minum kopi di Starbucks tingkat gengsinya wah tinggi. Nah, gitu dia ya. Karena skornya tinggi nih. Dari sisi rasa juga 9, 10, 8, 10, 10. Dari sisi rasa di Starbucks juga enak. Nah, itu dia. Karena tinggi skornya. Cuman ya kalau dari sisi harga tadi mereka kurang puas. Karena skornya rendah, 3, 2, 3. Mungkin kemahalan. Seperti itu dia. Nah, ini untuk penilaian di gerai Starbucks. Kemudian penilaian di Max Coffee. Nah, sama kalau di Max Coffee, harga juga mereka sedikit kurang puas ya. 4, 3, 3, 2, 3. Rendah dia. Jadi dari sisi harga penilaiannya rendah. Mungkin karena mahal ya di Max Coffee. Tapi kalau dari bergengsi tinggi 10, 9, 9, 10. Mereka minum kopi di Max Coffee. Wah, gengsinya nih minumnya keren ya. Tingkat gengsinya tinggi. Dari sisi rasa juga 9, 9, 10. Nggak ada masalah, enak rasanya. Seperti itu. Terakhir penilaian di Kopi Kuningan. Nah, itu dia, di Kopi Kuningan. Dari sisi harga 10, 10, 10, 9. Wah, puas dia sama harganya, terjangkau ya, skornya tinggi. Tapi dari bergengsi 1, 3, 2, 2, 3 rendah. Jadi minum kopi di Kopi Kuningan biasa-biasa aja lah tingkat kegengsiannya. Kemudian kalau dari sisi rasa 8, 9, 8, 9. Wah, dari rasanya enak ya, karena cukup tinggi penilaiannya. Nah, sekarang barulah kita coba menggunakan metode MDS, Multidimensional Scaling, untuk melihat tingkat persaingan dari 4 gerai kopi tersebut. Pertama, ini datanya itu di Excel seperti ini. Ini penilaian kopi Fury ya. Ini penilaian kopi Fury. Kemudian ini penilaian kopi Starbucks ya. Ini saya buat seperti ini. Kemudian ini penilaian kopi Max Coffee. Ini penilaian kopi Kuningan. Nah, terus teman-teman buat sajikan seperti ini. Nah, ini dia. Nih. Jadi, ini rata-rata ya. Rata-rata harga dari kopi Fury. Ya, ini dia. Ini ada rumusnya, cara ngitung rata-ratanya di atas tuh. Ah, itu dia. Jadi ini contoh ya, saya hitung ya. Ini saya hitung, contohnya saya hitung. Untuk perhitungan di kopi Fury sama dengan average ya. Kita hitung rata-rata harga di kopi Fury. Nah, nih. Nah, tutup kurung. Nah, gitu. Kemudian untuk bergengsi, average untuk kopi Fury, kita hitung bergengsi. Nah, kita hitung rata-ratanya. Nah, itu dia. Untuk rasa kita hitung average-nya untuk kopi Fury. Nah, dihitung rata-ratanya. Nah, begitu juga untuk Starbucks. Nih contoh ya, contoh lagi. Untuk Starbucks harganya pakai average ya. Untuk harga, nah ini kita hitung rata-ratanya. Ya, oke. Untuk bergengsi, kita hitung lagi. Rata-ratanya bergengsi. Nah, ini kita hitung rata-ratanya. Kemudian untuk rasa, kita hitung juga rata-ratanya. Ya, kita hitung. Nah, begitu juga nanti untuk Max Coffee, untuk Kopi Kuningan. Nah, setelah dapat ini, skor rata-ratanya, kita pindahkan ke dalam SPSS. Ini dia. Nah, ini kita paste saja. Nah, ini sudah dipindahin. Jadi, buat variabelnya ada Fury, Starbucks, Max Coffee, Kopi Kuningan, dan variabel. Nah, untuk variabel sendiri,
di sini variabelnya dibuat gini ya. Jadi satu itu untuk harga, variabel harga, dua untuk variabel bergengsi, tiga untuk variabel rasa. Nah, itu dia. Ini dia. Jadi ini variabelnya. Kemudian ini ya ini tadi untuk variabelnya ada harga, bergengsi, rasa. Ini untuk atributnya ada Fury, Starbucks, Max Coffee, kopi kuningan. Nah, dibuat seperti ini. Nah, ini dia. Jadi bisa di klik, 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 klik. Nah, itu dia. Barulah dari sini kita coba gunakan metode MDS, Multidimensional Scaling. Caranya pilih Analyze, kemudian pilih Scale, pilih ini dia, Multidimensional Unfolding Press Call. Kita gunakan yang ini. Oke? Nah, masukkan variabel tadi Fury, Starbucks, Max Coffee, kopi kuningan nih. Sebelumnya kan di sini, pindahin ke sini. Untuk rows-nya sebelumnya di sini pindahkan ke sini. Kemudian pilih model. Nah, teman-teman, ini di bagian proximities itu pilih namanya similarities. Kemudian di bagian proximity transformation pilih linear. Kemudian pilih continue. Kemudian di bagian option, teman-teman pilih spearman ya, pilih spearman ya. Kemudian pilih continue dan pilih OK. Maka muncullah hasil dari multidimensional scalingnya. Mana hasilnya? Ini dia. Ah, ini dia hasilnya. Nah, baru kita coba mulai interpretasi hasilnya. Ini dia, saya pindahin di sini. Nah, ini dia. Oke. Nah, di sini teman-teman, ada bulat yang kosong, yang nggak ada hitamnya. Itu untuk variabelnya. Ada bergengsi, ada rasa, ada harga. Ada bulat yang tebal. Bulat yang ada tebal itu gerai kopinya. Ada Max Coffee, Starbucks, kopi kuningan, dan Fury. Nah, coba kita lihat dulu dari variabel dari bergengsi ya. Coba teman-teman lihat. Pada variabel bergengsi, gerai kopi yang cukup dekat adalah Starbucks sama Max Coffee. Nah, ini kan ada bergengsi. Untuk variabel bergengsi, di sini titik-titik bulat tebal yang dekat itu adalah si Starbucks sama Max Coffee. Apa artinya? Dengan kata lain, mayoritas responden menilai ketika minum kopi di Starbucks atau Max Coffee, mereka merasa bergengsi. Nah, itu dia. Itu maksudnya. Dari sini kita juga melihat bahwa Starbucks dan Max Coffee saling bersaing pada atribut bergengsi. Nah, jadi kalau kita melihat tingkat persaingannya pada bergengsi, yang bersaing itu kalau kita melihat dari variabel bergengsi antara Starbucks sama Max Coffee. Jadi ada kesamaan. Kalau minum kopi di Starbucks sama Max Coffee, itu sama-sama merasa mereka tingkat kegengsiannya tinggi. Nah, makanya itu namanya kesamaan ya, kemiripan. Jadi mereka Max Coffee sama Starbucks itu saling bersaing dia, memiliki tingkat persaingan di bergengsinya, seperti itu dia. Nah, kemudian kalau kita melihat di harga, ternyata titik bulat hitam yang dekat adalah kopi kuningan sama Fury. Nah, jadi antara kopi kuningan sama Fury itu saling harganya itu saling mirip-mirip, tidak berbeda jauh. Jadi tingkat persaingan antara Fury sama kopi kuningan itu di harga. Karena harga mereka itu beda-beda tipis. Jadi mereka bersaing di situ. Nah, tapi kalau kita lihat variabel rasa, ternyata titik-titiknya ini jauh semua. Titik-titik bulat tebal Starbucks, Max Coffee, kopi kuningan, Fury nggak terlalu dekat dengan rasa. Artinya apa? Artinya kita lihat bahwa tidak di bagian rasa itu tidak terdapat persaingan. Tidak terdapat persaingan yang begitu kuat dalam hal rasa dari keempat gerai. Artinya apa? Antara kopi Fury, Starbucks, Max Coffee sama kopi kuningan itu ternyata rasanya punya ciri khas masing-masing sehingga mereka nggak bersaing di rasa. Mereka nggak bersaing di rasa karena punya ciri khas masing-masing. Tapi kalau pada harga, persaingannya itu terjadi antara kopi kuningan sama Fury. Kalau bergengsi, persaingannya terjadi antara Starbucks sama Max Coffee. Nah, itu dia. Nah, jadi dengan menggunakan metode MDS, kita bisa melihat posisi ya. Posisi peta persaingannya dari 4 gerai kopi tersebut. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.